Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oh iya, perkenalkan, nama saya Patricia Jane Mary Melani dengan NIM 3418110158. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sewa guna usaha atau yang lebih dikenal dengan leasing. Selamat menyaksikan ya, semoga bermanfaat. Beberapa dari kalian mungkin sudah ada yang pernah mendengar tentang leasing, namun mungkin juga ada yang baru pertama kali mendengar tentang leasing. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai kegiatan sewa guna usaha atau yang lebih dikenal dengan leasing. Pertama, kita akan mulai dari pengertian sewa guna usaha atau leasing itu sendiri. Leasing atau kegiatan sewa guna usaha merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau yang lebih dikenal dengan finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau yang lebih dikenal dengan operating lease, untuk digunakan oleh lesi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Kemudian, dari segi pandangan hukum, leasing memiliki 4 ciri. Yang pertama, leasing merupakan perjanjian antara lessor dengan pihak lesi. Yang kedua, adanya pengalihan hak atas penggunaan barang modal yang dilakukan oleh lessor kepada lesi. Yang ketiga, adanya pembayaran sewa yang dibayarkan oleh lesi kepada lessor atas penggunaan barang modal tersebut. Dan yang keempat, adanya pengembalian barang modal yang dilakukan pada akhir periode dari lesi kepada lessor berdasarkan kesepakatan yang disepakati. Secara umum, leasing terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada finance lease dan yang kedua ada operating lease. Finance lease merupakan kegiatan sewa guna usaha di mana lesi pada akhir masa kontrak memiliki hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha tersebut berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sedangkan operating lease merupakan kegiatan sewa guna usaha di mana lesi pada akhir masa kontrak tidak memiliki hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha tersebut. Finance lease memiliki beberapa ciri, antara lain, masa sewa barang modal sama dengan ekonomisnya. Lease payment terdiri dari biaya perolehan, biaya lain-lain, dan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh lessor. Resiko ekonomis ditanggung oleh lesi. Dan pada akhir masa kontrak, lesi memiliki hak opsi untuk membeli objek barang modal tersebut, mengembalikan barang modal tersebut kepada lessor, maupun memperpanjang masa sewa barang modal tersebut berdasarkan kesepakatan yang disepakati. Sedangkan operating lease memiliki beberapa ciri juga, antara lain masa sewa barang modal lebih pendek dari umur ekonomisnya. Lease payment tidak mencangkup jumlah keseluruhan biaya perolehan. Resiko ekonomis ditanggung oleh pihak lessor dan pada akhir masa kontrak, lesi harus mengembalikan objek sewa guna usaha tersebut kepada pihak lessor. Pihak yang terlibat dalam leasing terdiri atas 4 pihak. Yang pertama ada lessor, yang kedua ada lesi, yang ketiga ada supplier, dan yang keempat ada bank. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu mengenai lessor. Lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lesi dalam bentuk penyediaan barang modal. Dalam finance lease, lessor bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam operating lease, lessor bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang modal serta pemberian jasa-jasa yang berkaitan dengan pemeliharaan serta pengoperasian barang modal tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang lesi. Lesi adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari pihak lessor. Dalam finance lease, lesi bertujuan untuk memperoleh pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran secara berkala. Sedangkan dalam operating lease, lesi bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan peralatannya di samping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa ada resiko bagi lesi terhadap kerusakan.
Yang ketiga ada supplier. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang menyediakan barang untuk dijual kepada lessee berdasarkan pembayaran secara tunai oleh lessor. Dalam finance lease, supplier langsung menyerahkan barangnya kepada lessee tanpa melalui pihak lessor. Sedangkan dalam operating lease, supplier menyerahkan barangnya melalui lessor berdasarkan pembayaran yang telah disepakati bersama. Yang keempat ada bank. Bank merupakan pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam kontrak, namun memegang peranan dalam hal penyediaan dana bagi lessor, terutama dalam mekanisme leverage lease di mana lessor memperoleh dana pembiayaan berasal dari kredit bank. Selanjutnya, kita akan bahas tentang besarnya angsuran sewa guna usaha atau lease payment. Besar lease payment ini ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada nilai barang modal. Nilai barang modal merupakan penjumlahan harga barang modal tersebut dengan nilai sisanya pada akhir periode, dan nilai ini merupakan nilai kontrak dari leasing. Yang kedua ada simpanan jaminan. Simpanan jaminan merupakan uang jaminan atau uang muka lisi atas kontrak leasing yang besarnya ditentukan oleh lessee dan lessor. Yang ketiga ada nilai sisa. Nilai sisa merupakan perkiraan wajar atas nilai suatu barang modal yang disewakan pada akhir masa kontrak. Yang keempat, ada jangka waktu. Jangka waktu kontrak leasing biasanya sering dikaitkan dengan jangka waktu ekonomis dari barang modal tersebut. Dan yang kelima, ada tingkat bunga. Tingkat bunga yang umumnya sering digunakan ialah tingkat bunga efektif yang ditentukan oleh lessor yang besarnya merupakan penjumlahan dari biaya dana ditambah dengan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh lessor. Leasing memiliki beberapa kelebihan, antara lain yang pertama, pembiayaan penuh. Transaksi leasing sering dilakukan tanpa uang muka dan pembiayaannya dapat diberikan hingga 100% atau full payout. Yang kedua, lebih fleksibel. Maksudnya ialah pembayaran angsuran disesuaikan dengan kondisi keuangan dari pihak lessee. Yang ketiga, sumber alternatif pembiayaan. Leasing dapat menjadi suatu sumber alternatif pembiayaan karena tidak akan mengganggu fasilitas kredit yang telah dimiliki oleh perusahaan dan tidak menuntut adanya tambahan jaminan yang banyak. Yang keempat, off balance sheet. Maksudnya ialah bahwa transaksi leasing yang merupakan komponen utang tidak akan muncul dalam neraca lessee, sehingga hal ini membawa dampak positif bagi rasio keuangan perusahaan lessee. Yang kelima, proteksi inflasi. Bila terjadi inflasi, lessee tetap akan membayar sesuai dengan jumlah tetap atas sisa kewajibannya, sehingga terproteksi dari inflasi. Dan yang keenam, kemudahan penyusunan anggaran. Pembayaran angsuran yang jumlahnya relatif tetap akan memberikan kemudahan bagi lessee dalam penyusunan anggaran tahunannya. Selanjutnya masuk ke metode perhitungan lease payment. Terdapat dua metode. Yang pertama, payment in advance atau pembayaran di muka, di mana pembayaran angsuran sewa dilakukan di muka atas kontrak leasing yang telah disetujui. Rumus untuk menghitung besarnya angsuran setiap bulan adalah lease payment sama dengan NB dikurang NS dikali 1 plus I pangkat N min 1 dikali I dibagi dengan 1 plus I pangkat N dikurang 1. NB merupakan nilai barang modal, NS merupakan nilai sisa, I merupakan tingkat bunga, dan N merupakan jangka waktu. Yang kedua, ada payment in arrears, atau pembayaran di belakang, di mana pembayaran angsuran sewa dilakukan di belakang setelah kontrak leasing disetujui. Rumus untuk menghitung besarnya angsuran setiap bulan adalah lease payment sama dengan NB dikurang NS dikali 1 plus I pangkat N dikali I dibagi 1 plus I pangkat N dikurang 1, di mana NB merupakan nilai barang modal, NS merupakan nilai sisa, I merupakan tingkat bunga, dan N merupakan jangka waktu. Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat ditarik suatu kesimpulan, yaitu bahwa leasing merupakan suatu alternatif kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan akan barang modalnya, di mana mekanismenya ialah lessor menyediakan barang modal untuk dialihkan dan digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu, dan atas hal tersebut, lessee membayar angsuran secara berkala kepada lessor sesuai dengan
kontrak yang telah disepakati. Pada akhir masa kontrak, lesi juga dapat memiliki hak opsi untuk membeli barang modal tersebut berdasarkan nilai sisanya, mengembalikan barang modal tersebut kepada lesor, atau memperpanjang masa sewa barang modal tersebut sesuai dengan kesepakatan yang disepakati. Adanya kemudahan pelaksanaan transaksi leasing dan berbagai macam kelebihan leasing semakin mendorong leasing menjadi suatu alternatif kegiatan pembiayaan barang modal untuk dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan barang modal. Demikian penjelasan mengenai kegiatan sewa guna usaha atau leasing yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pengucapan kata, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi.